اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. نور الجمال بدا من وجه الشمس الهدى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راك كأس الصبا الصبا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amni bil khair, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullah ta'ala, wa qad sallallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darin, amin. Ahbabbillah, hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Hadis nomor 9088 diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wahaba hibatan," siapa saja yang memberi ia hibatan, akan pemberian hibah, fahuwa, maka dianya seseorang ahakku biha, yang paling berhak dengannya hibah, ma lam yusab minha, selama tidak diberi imbalan darinya hibah, selama tidak diberi imbalan darinya hibah. Hadis sahih. Hibah dalam Islam ada dua macam. Ada hibah bisawab, ada hibah bila sawab. Itu istilah fikih. Hibah yang ada imbalan hukumnya sama dengan jual beli. Saya berikan selendang ini kepadamu, tapi berikan pecimu ke saya. Itu maksudnya hibah bisawabin, dengan imbalan. Hukumnya adalah hukum jual beli. Ada namanya khiyar majlis, ada namanya khiyar syarat, ada namanya khiyar aib, ada harus diganti dengan kima tangan di kepala. Nah, kalau hibah tanpa imbalan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengambil apapun. Kalau sekiranya orang lain tersebut meninggal dunia dan dia tidak punya pewaris, maka yang mengambil barang pemberian itu adalah yang memberikan. Barang pemberian itu akan kembali kepada yang memberikan. Tapi kalau diambil kembali dengan cara sengaja, hukumnya haram. Dalam sebuah riwayat Nabi katakan, "Man raja'a ila hibatihi kaqalbi yarji'u ila qai'i aw amqa." Yang mengambil kembali pemberiannya sama dengan anjing yang menjilat muntahnya kembali. Nah, di daerah Minang, Sumatera Barat itu ada namanya hibah tempat tinggal. Misalnya ada suku, di salah satu suku di Minang misalnya
di suatu lokasi itu dia cuma satu keluarga. Misalnya suku Kumbang, ada suku Kumbang, si Kumbang. Suku Kumbang seharusnya tinggal di daerah sana, jauh di situ. Kemudian dia pergi ke Indarung. Indarung ini sukunya misalnya Caniago atau Sulpeta. Akhirnya sepakatlah nenek mama dari suku Caniago memberikan sebuah kawasan tempat kepada suku si Kumbang yang tinggal di Indarung. Sehingga di depan Caniago, di belakang Caniago, situ Caniago, tapi dia Kumbang sendiri itu satu keturunan. Tanya kenapa kamu bisa tinggal di sini? Semuanya Caniago kok ada Kumbang di sana. Kami dapat hibah tanah daripada nenek mama suku Caniago. Nah, suatu saat nanti suku itu akan punah, generasi itu akan punah, karena dia tidak punya anak perempuan. Nah, laki-laki semua kawin ke tempat yang lain, neneknya meninggal, kakek meninggal, maka tanah ini tidak ada yang menggarap, maka tanah itu akan diambil alih kembali oleh suku Caniago. Itu adat, dan adat itu sejalan dengan hadis ini, man wahaba hibatan fahuwa ahqqu biha. Siapa memberikan satu pemberian, maka dia lebih berhak dengan pemberian tersebut selama tidak dikasih imbalan darinya hibah. Hibah bila sawab. Hadis berikutnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man la haya'a lahu, seseorang yang tidak ada rasa malu baginya, seseorang yang tidak ada rasa malu baginya, fala ghibatalah, maka tidak ada ghibah baginya. Tidak ada istilah ghibah, menggunjing baginya. Apa yang dimaksudkan orang yang tidak punya rasa malu? Yaitu orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan lalu diribah, maka penghibahnya tidak ada dosa. Dia berjalan sepanjang jalan itu nggak nutup aurat. Dia mau di hari-hari di siang bolong pinggir jalan. Kalau kita ngomong itu ada dua orang kita kemana isi kepalanya. Nah, siapa itu siapa itu? Kenapa dia mau aja di tengah jalan? Takut sama siapapun. Apakah kita menghibah dapat dosa? Tidak ada dosa. Maka setiap pelanggaran maksiat yang dikerjakan terang-terangan bagi seseorang lalu menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, masyarakatnya tidak dapat dosa ghibah, karena Nabi bersabda orang yang tidak malu maka tidak ada istilah ghibah, membicarakan tentang apa yang dilakukannya. Hadis berikutnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dari Imam Bukhari Muslim, hadis dari Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dari Sayyidina Abi Hurairah, dari Sayyidina Jarir radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Man itu adalah huruf yang menjazam dua fi'il mudhari. Man la yarham, orang yang tidak mengasihani, la yurham, niscaya dia tidak akan dikasihani. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasih sayangi.
Ini hadis al-jaza min jinsil amal. Hadis itu dijelaskan kembali tidak mengasihani siapa dan tidak dikasihani oleh siapa. Dijelaskan oleh hadis berikutnya, man la yarhamin nas, siapa saja yang tidak mengasihani akan manusia, la yarhamullahu, itu tidak mengasihani akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak kasihan ke orang dan dia tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis di atas juga dipertegas oleh riwayat yang di bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham man fil ardi, siapa saja yang tidak mengasihani ia akan man, siapa saja yang ada di muka bumi, apakah manusia, apakah hewan. Kenapa hewan juga disebutkan dengan man? Dalam bahasa Nahwu disebut dengan taulibiyah. La yarhamhu man fis sama, itu niscaya tidak akan mengasihani akan seseorang oleh siapa saja yang ada di langit, yaitu seluruh para malaikat. Nyawanya dicabut, dibawa ke langit pertama, malaikat enggak kasihan. Yang pertama sekali enggak kasihan dan dia adalah malaikat pencatat amal baik yang di kanan dan di kiri, pencatat amal jelek. Kemudian malaikat maut itu sangat tidak kasihan, naik ke atas, tidak dapat doa dan pengampuan dan malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke atas seluruh 7 lapis langit. Seluruh malaikat tidak pernah mendoakan keampunan untuk orang tersebut, yaitu orang yang tidak kasihan kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi. Itu sebabnya pelacur mendapatkan pengampunan dosa dari Allah hanya karena memberi minum seekor anjing, bukan karena anjingnya, tapi karena sifat kasihannya ke makhluk Allah yang ada di bumi, sehingga mereka mendoakan keampunan untuknya karena dia dikasihani oleh penduduk langit dan dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang masuk neraka karena gara-gara membunuh kucing enggak dikasih makan sampai kucing itu mati, maka dia diazab oleh Allah bukan karena ibadahnya kurang, tapi karena dia tidak kasihan sama kucing. Nah, kalau hari ini mereka tidak kasihan kepada masyarakat, rakyat sedang ditimpa musibah, banjir, longsor, kemudian sampai berita ke telinganya, nggak ada air bersih, nggak ada makanan, nggak ada pakaian, dan mereka yang punya kekuasaan, punya wewenang cuek saja di atas hal tersebut, dikatakan berekstrim, berkecil. Nah, itu baru sedikit, maka dia tipe atau jenis orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan doa daripada para malaikat. Nah, apalagi kalau sampai ada penyiksaan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham, siapa saja yang tidak mengasihani, tidak memiliki sifat kasih sayang, itu niscaya tidak akan dikasihani. Wa man la yaghfir, siapa saja yang tidak mengampuni, tidak memaafkan,
itu niscaya tidak akan dimaafkan baginya. Kita maaf, nggak ada maaf pun. Nah, maka orang yang tidak menerima uzur dan maaf daripada saudaranya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan seorang yang kaya raya ahli maksiat, seorang yang kaya raya ahli maksiat berkata kepada anak buahnya, para penagih hutangnya, apa kata dia? Kalau kamu ketemu dengan orang-orang yang berhutang dan tidak mampu bayar, maafkan saja. Semoga Allah maafkan saya. Akhirnya orang-orang yang betul-betul tidak mampu bayar hutang tidak ditagih oleh anak buahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau hamba yang fakir seperti dia, yang miskin seperti dia, yang lemah seperti dia mampu menerima, masa saya yang maha kaya, yang maha agung, yang maha kuat tidak mampu memberi maaf? Aku maafkan dia daripada kesalahannya. Itu makna hadis, man la yaghfir la yughfar lah. Tafaquf itu bukan hanya sekedar baca hadis, kemudian mengetahui makna hadis, la yarham, bangun tidur antum suruh terjemahkan hadis itu bisa diterjemahkan. Cuman targetnya bukan sekedar menerjemahkan, tapi berusaha mengumpulkan satu hadis dengan pemahaman yang sama yang pernah dibaca di tempat lain. Baca hadis ini, di mana hadis yang lain berbicara tentang hal yang sama, mungkin dia akan memberikan contoh daripada hadis yang itu, mungkin dia akan memberikan tambahan penjelasan daripada hadis tersebut. Oh, baca hadis ini, oh ada hadis Sunan Abi Daud, terjemahannya dalam Sunan Tirmizi, realisasinya dalam Sunan Ibnu Majah. Itu kemampuannya ketika baca itu yang perlu dipikirkan. Baca bukan baca apa maknanya, bukan itu lagi. Baca ini apa maksudnya, bukan maksud lagi. Baca mana ayat berkaitan ini. Baca mana hadis yang lebih menjelaskan perkara ini. Itu cara berpikir. Nah, hadis berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, man la yarham la yurham. Siapa saja yang tidak mengasihani, niscaya tidak dikasihani. Wa man la yaghfir la yughfar lah. Siapa saja yang tidak mengampuni, niscaya tidak akan diampuni baginya. Itu sama dengan di sebelumnya. Ada tambahannya, malam yatub la yutab alaih. Siapa saja yang tidak menerima taubat, niscaya tidak diterima taubat di atasnya. Saya ada taubat. Saya betul-betul mau taubat. Kalau mau terima jadi karyawan lagi, saya akan ulangi. Saya ada taubat. Nah, kata bos, sekali lancang kemudian seumur hidup orang tak percaya. Nah, saya maafin kamu, tapi untuk kembali kerja sini nggak boleh. Saya tidak terima taubat. Itu juga nggak boleh. Jadi pertama, ampuni kesalahannya. Yang kedua, kasih kesempatan. Nah, malah itu la yutab alaih. Al-jaza min jinsil amal. Ada berapa hadis itu? Jaza min jinsil amal. Itu 40. Udah 40. Belum. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda,
Man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Orang yang tidak malu dari manusia, itu dia tidak akan malu dari Allah. Orang yang tidak malu dari manusia, itu tidak akan malu dari Allah. Ini standar. Kalau kita mau melihat orang ini taat atau tidak taat kepada Allah, maka lihat pertimbangan dia dalam hidup. Nah, jangan dibuat malu kita dengan orang. Kamu malu dengan orang. Iya, itu malu dengan orang. Malu harusnya dengan Allah. Nah, itu nggak salah. Yang mana itu? Aman. Nah, tidak salah. Itu menunjukkan orang yang masih berpikir malu kepada orang, berarti dia sudah malu kepada Allah. Tapi kalau tidak malu lagi dengan orang, berarti dia tidak malu dengan Allah. Siang bolong, coba kain dibuka, turunkan kain tutup kepala. Ini bukan sedang suluk, zikir. Nah, orang yang tidak malu dengan manusia, maka tidak malu dengan Allah. Di depan orang ramai, santai saja dia bonceng anak orang, dia suapin anak orang, kencing sembarangan, makan berdiri, joget. Bahkan di depan orang ramai dia joget-joget, bergoyang-goyang. Itu di hadapan Allah, ketika nggak ada orang itu lebih parah lagi itu joget. Nah, ini prinsip standar hidup yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya tidak salah cari kawan, untuk tidak salah menilai orang lain. Mana sih orang-orang dekat dengan Allah? Bagaimana sih menilai orang-orang yang taat dengan Allah? Lihat, malu gak kepada orang? Kalau dia malu kepada orang, berarti dia punya malu kepada Allah. Kalau dia tidak malu lagi dengan orang, berarti dia juga tidak malu dengan Allah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa saja yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ini juga standar. Ini juga standar. Bagaimana kita menilai orang itu punya sifat syukur kepada Allah kalau dia bisa berterima kasih ke sesama? Terima kasih. Nah, terima kasih. Nah, jazakumullah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami dari pihak pemerintahan Kota Padang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, yang tak terhingga kepada salah satu warga yang telah berhasil melakukan penemuan. Nah, penemuan apa? Alat untuk mendeteksi maling. Nah, artinya telah berjasa untuk Sumatera Barat, sehingga Sumatera Barat punya apa yang belum ada punya Sumatera Barat? Bandara internasional sudah, kereta api bawah tanah yang belum ada.
Berarti itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat antum suatu kesempatan dulu sudah lama. Nanti dari hijrah diminta untuk melakukan doa tolak bala. Dan ngumpul ramai-ramai di situ. Pas itu tidak ada sambutan apapun daripada ketua apa gitu. Apa itu udah mati. Kemarin terakhir itu ada terima kasih pada santri yang telah meramaikan yang adalah santri di kampung kita. Nah, ada sebelumnya, ya. Nah, sampai pulang dari tolak bala cari angkot sendiri. Kayak itu orang tidak bersyukur kepada Allah. Maka jangan jadikan dia teman. Jangan jadikan dia kawan bisnis. Karena orang yang berterima kasih ke manusia pasti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatazawwad fi dunya." Siapa saja yang berbekal dia, yang mencari bekal dia di dunia, itu niscaya yang fa'hu, memberi manfaat dia bekal akannya seseorang di akhirat. Hadis sahih. Apa maksud mencari bekal? Mencari bekal maksudnya adalah mengamalkan amal soleh. Orang yang mengamalkan amal soleh di dunia sebagai bekal akhirat, pasti amal itu akan berguna bagi dia di akhirat kelak. Bahkan satu teguk air yang diberikan ke kawan akan dilihat bagaimana gunanya, bagaimana fungsinya di akhirat. Kita sudah makan, masing-masing kita sudah bawa air ke tempat makan. Nah, teman nggak bawa air, terbilang kita satu berdua. Karena malu, dia minum sedikit saja hanya untuk menurunkan makanan. Apa nilainya? Berapa bisa dibayar seteguk air itu? Mau menerima bayarannya 1.500? 500? Aku ambil saja satu aja 500. Ini cuma minta seteguk dari air itu, sekali isap selesai. Berapa bayarannya? Tidak ada nilainya dengan uang. Tidak ada nilainya. Tapi di akhirat kelak dia akan lihat bagaimana ganjaran pahala itu akan menambah catatan amalnya sampai amal dia sangat tinggi. Antara amal akhirat, amal neraka dan surga sama berat. Hampir dia ditempatkan di Al-Araf lagi. Al-Araf, tempat yang ada di antara surga dan neraka, tempat transitnya orang-orang yang amal baiknya dan amal jeleknya sama banyak. Tapi datanglah satu teguk air itu, ada satu amal yang belum dihitung ternyata, satu teguk air dikasih ke kawan. Taruh dia di sebelah kanan berat dia, akhirnya jadi transit, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan ayatnya, Habib. Ya kata kamu. Sebutkan ayatnya, Abu Bakar. Desa. Ilyas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kan ayatnya nggak hafal, cuma connect dulu. Karena nggak pernah belajar connect. Kayak
Hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sunan Abi Dawud. Hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yatakaffalu li, siapa saja yang berjanji kepadaku, Allah bahwa tidak yas'ala meminta ia an-nasa kepada manusia syai'an akan apapun wa atakaffalu lahu, dan aku akan berjanji baginya bil jannati, dengan surga." Akhirnya satu orang sahabat ketika seperti beliau jatuh dari kudanya, maka beliau turun untuk mengambilnya. Tidak mau suruh orang mengambil. Tolong ambil. Tak mau. Tapi beliau yang turun karena mendengar hadis ini. Setelah saya dengar hadis ini, saya tidak mau lagi meminta kepada manusia, walaupun itu hanya perkara kecil. Karena siapa yang berjanji tidak akan meminta kepada manusia akan apapun, aku akan menjamin dia akan masuk surga. Baik dengan isyarat maupun dengan terang-terang. Syarat, nah kayaknya itu isyarat, makan sendirinya itu isyarat. Kita tidak minta, cuma bilang makan sendiri. Itu sudah masuk kategori meminta. Ada yang isyarat, ada yang lihatin, mau. Ya, kasih mau. Saya minta kan? Nah, minta mau enggak? Cuma lihatin tadi. Siapa yang berani makan kok terus dilihatin? Kalau ada kawan dapat kiriman, dia paling bersemangat nanti ini kiriman nanti datang. Waktu kasih kirim pulang, cepat-cepat dia turun, kasih pulang. Jadilah kalau kita punya jasa diingatkan, meninggalkan. Itu bagian daripada meminta, dan dia tidak bisa mendapatkan jaminan surga lewat hal tersebut. Hadis berikutnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuhram," siapa saja yang dihalang akan dia, siapa saja yang dihalang akan dia akan rifqo, sifat lembut, yuhram, itu niscaya dihalang akan dia al khairu kullah, akan kebaikan, seluruhnya kebaikan. Jadi kunci kebaikan itu adalah kelembutan. Yang tidak punya kelembutan maka akan terhalang dari seluruh kebaikan. Enggak ada orang yang mau meminjamkan sesuatu kepada orang kasar. Kemarin dipinjam sabun, lepas itu pulang retak dulunya, lepas itu dia pinjam lagi ke gaji, berkarat baliknya, lepas itu dipinjam pula setrika, ada bekas pelengket di situnya. Nah, siapa yang mau pinjam itu? Dipinjamin gayu, apa bocor gayu? Itu tadi, tadi mau bocor. Ada bocor. Itu kasar namanya. Nah, orang yang tidak punya kelembutan, dia akan terhalang dari kebaikan. Tidak ada satu bos pun yang mengangkat karyawan kasar. Nggak ada dia pernah menata barang di kedai itu pakai tangan, semua pakai kaki. Siapa yang mau jadikan dia karyawan?
Menegur kawan itu nggak pernah pakai mulut, cuma pakai tangan. Halo, assalamualaikum. Bohong. Assalamualaikum kenapa keras sekali? Siapa mau kawan yang kayak gitu? Nah, siapa dulu? Ahmad. Hadis berikutnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yukhfir." Siapa saja yang menghilangkan, arti dasar yukhfir menggali, yang menggali, merusak. Maksud di sini menghilangkan atau menggugurkan. Mayyukfir, siapa saja yang menggugurkan, yang menghilangkan zimmati, janjiku, perlindunganku, kuntu khosma, itu niscaya adalah aku lawannya, niscaya adalah aku sebagai lawannya. Wa man khasamtuhu, siapa saja yang aku menjadi lawannya, khasamtuh, aku kalahkan dia. Siapa yang akan menang berkagum dengan baginda Rasul di akhirat kelak? Siapa yang akan berhasil kalau lawan debatnya di akhirat adalah Nabi, yang menuntutnya adalah Nabi? Maka jangan coba-coba merusak perlindungan yang sudah Nabi berikan. Siapa yang melindungi? Man azza zimiyan faqad azani. Orang yang menzalimi, orang yang mengganggu kafir zimmi berarti mengganggu aku. Itu kafir zimmi. Bagaimana kira-kira kalau sahabat Nabi yang diganggu? Oh, nggak bisa selamat orang di akhirat. Kalau sampai dia mengganggu sahabat Nabi, Allah fi ashabi. 3 kali yang dikatakan takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah perihal sahabatku. Wala taj'aluhum arda. Jangan kamu jadikan sahabatku sebagai sasaran pembicaraan. Ulama, al-ulama warasatul anbiya. Para wali, apa bunyi hadis tentang wali Allah? Man azali waliyan faqad azantu biharbi. Itu lawannya bukan lagi Nabi, itu sudah Allah lawannya. Siapa yang mengganggu waliku, aku umumkan perang dengannya. Imam Syafi'i rahimahullah katakan, kalau fuqaha tidak ada di muka bumi ini, maka Allah tidak akan punya wali. Kemudian itu yang biasa, tidak ada orang lagi. Nah, kenapa karomah tidak nampak di tangan para fuqaha? Ada cerita karomah Imam Syafi'i, karomah Imam Malik. Yang banyak karomah itu daripada ulama-ulama tasawuf. Nah, kalau karomah zahir memang nampak daripada kalangan sufi, tapi karomah batin itu juga ada di kalangan para fuqaha. Fuqaha menyusun kitab fikih menyelesaikan problem umat yang belum terjadi di zamannya, yang terjadi setelah 20 tahun, 200 tahun, bahkan mungkin 2000 tahun setelah mereka meninggal.
kekurangan yang mahal. Maka kita tidak bisa mengganggu seseorang yang tidak pernah berurusan dengan kita. Bisa saja dia waliyun min awliyaillah atau orang-orang yang ada dalam zimmah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis terdapat dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "May yadkhulul jannah." Allahumma ja'alna minhum. Siapa saja yang masuk akan surga, yang ambiha, niscaya dia akan merasakan nikmat di dalamnya. Niscaya dia akan merasakan nikmat di dalamnya. La yab'as, dia tidak akan pernah merasakan susah. Dia tidak akan pernah merasakan susah, merasakan sedih. La tabla siyabu, tidak akan pernah lusuh pakaiannya. Wala yafna syababu, tidak akan pernah hilang kemudaannya. Tidak akan pernah hilang mudanya. Jadi kita dalam surga hidup dengan kenikmatan, pakaian itu baru terus, kemudian muda terus. Usia dalam surga, usia Nabi Isa alaihissalam 33 tahun. Antum yang belum 33 tahun itu belum sempurna mudanya. Nah, yang coklat masih ada harapan untuk kuning. Nah, belum 33 tahun. Yang miring masih bisa untuk lurus. Jadi kalau sudah sampai 33 tahun itu sudah maksimal. Nah, turun ke bawah sudah menghilang mudanya. Nah, 33 puncaknya. Kemudian kalau penurunan di segi fisik, tapi akal puncaknya di usia 40. Maka seluruh Nabi dilantik jadi Nabi usia 40. Di bawah 40, akalnya belum benar. Kalau belum benar berarti, kalau belum benar berarti, kok bingung? Kalau belum benar berarti kurang akal. Nah, itu sebabnya mengantuk. Itu sebabnya main-main di belajar. Akal belum benar. Tapi kalau sudah maksimal 40, itu sudah matang, nggak ada lagi goyah. Nah, usia 40 tidak lagi istiqomah, masih goyah, itu susah untuk cari istiqomah lagi. Nah, karena masanya sudah habis penggodokannya. Maka sebelum usia 40 itu memang digodok ibadah, disiplin, ilmu, amal, zuhud, waraq, qanaah, sabar, macam-macam. Pas 40 dia matang. 40 nggak matang juga, itu akan menjadi busuk. Nah, antum pernah mangga, kawannya sudah matang, dia nggak matang juga, itu mangga busuk. Khair. Maka ulama, para anbiya itu diterpa sebelum usia 40 tahun dengan menggembala kambing, dikejar oleh Firaun, diuji kehidupannya, diuji keluarganya, macam-macam sebagai terpaan, sehingga usia 40 tahun dia matang. Tapi di surga
usia ketampanan itu maksimalnya 33 tahun. Hadis berikutnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyura'i yura'illahu bi." Siapa saja yang ria itu membuat ria oleh Allah dengannya. Wa may yusammi', siapa saja yang berusaha untuk sum'ah, yusammi'ullahu bi, itu mensum'ahkan oleh Allah dengannya. Maka Allah akan berbuat sesuai niat kita masing-masing. Yang berbuat ria pasti ria, dipenuhi oleh Allah keriaannya itu. Yang sum'ah pasti disum'ahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ikhlas pasti diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ikhlas dan diikhlaskan oleh Allah, berarti 2 kali ikhlas. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Imam At-Tirmizi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Ibnu Majah pada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang diinginkan oleh Allah bihi dengannya seseorang khairan akan kebaikan yufaqihu fiddin, itu niscaya memahamkan ya Allah akan seseorang dalam agama. Nah, yufaqihu fiddin itu adalah hasil. Nah, itu adalah hasil. Dan Allah akan memberikan hasil sesuai dengan usaha. Seperti hadis di atas, usahanya ria, hasilnya ria. Usahanya sum'ah, hasilnya sum'ah. Usahanya ikhlas, hasilnya ikhlas. Hijrahnya untuk dunia, dapat dunia. Hijrahnya untuk akhirat, dapat akhirat. Hijrahnya untuk wanita, maka dia akan menikahinya. Al-hijratu ila ma hajara alaih. Hijrah itu tergantung kepada apa tujuannya. Berarti hasil berdasarkan usaha. Ini syariat kalau kita bicara syariat. Hasil akan melahirkan sesuai dengan usaha. Yufaqihu fiddin itu adalah hasil dari usaha. Apa usahanya? Apa usahanya? Apa usahanya? Tafaqquh. Nah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, orang yang menginginkan, Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan buat dia menjadi seorang faqih dalam agama. Dan cukup tahfiz, tafaqquh. Nabi tafaqquh, yufaqihu fiddin, bukan yufaqihu fiddin, tapi yufaqihu fiddin. Gak cukup nama saja, nama belum, faqih belum. Nah, dia bukan maulana nama, bukan hafiz nama, bukan faqih nama. Kalau nama maulana itu gak perlu ke Pakistan, gak maulana dari lahir. Gak perlu jadi hafiz dari lahir. Gak perlu jadi faqih dari lahir. Dia bukan nama, dia hakikat.
Nah, harus hakikat. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang menginginkan oleh Allah dengan dirinya akan kebaikan, itu memahamkan ya Allah akannya orang tersebut di dalam agama, wa yulhimhu rusdah, dan mengilhamkan ya Allah akannya orang tersebut akan petunjuknya. Ternyata fakih tidak cukup. Fakih yang dibimbing dengan petunjuk, rusdi. Nah, siapa yang membimbing kita kepada rusdi itu? Hakikatnya Allah, syariatnya mursyid. Arsada yursidu irsyad. Nah, siapa yang yufaqihu fiddin? Hakikatnya Allah. Nah, zahirnya ulama. Yurhimuhu rusda, hakikatnya Allah, zahirnya mursyid. Berarti fakih yang bermursyid. Apa itu mursyid? Mursyid adalah seorang ulama yang membimbing kepada ilmu hati. Maka fakih luar saja tidak cukup. Untuk cukup sini aja. Nah, kan tidak sah. Kalau dia kan sunnah, dia kan sunnah, wajib, witir, sunnah. Ini sholat saya juga sudah sah. Mau taruh tangan di lantai, mau diangkat ke sholat saya sah. Ada sabda kan, nggak ada sabda, sholat saya sah. Itu fakih. Maka fakih tidak cukup, harus pakai mursyid, bertasawuf. Sehingga Imam Malik katakan, man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Yang belajar fikih dan belajar tasawuf baru menjadi seorang muhakkik. Nah, dia ada di sini. Mayyidillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusda. Sehingga perjalanan kehidupannya itu bimbingannya jelas, bukan asalan. Nah, bukan asalan, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. May yuridillahu yahdihi yuhimhu. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menginginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya yahdihi, membimbing ia Allah akannya, yuhimhu, niscaya memahamkan ia Allah akannya. Nah, hadis yang di bawah ini pendek, penjelasannya hadis yang ada di atas. Orang yang Allah inginkan kepadanya, inginkan apa? Kebaikan. Allah akan membimbing dia kemana? Ke rusdahu. Allah akan pahamkan dia kemana? Fiddin. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Nabi SAW bersabda,
siapa saja yang menginginkan oleh Allah dengannya kebaikan, niscaya dia akan meraih darinya kebaikan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man yurid hawana Quraisyin," siapa saja yang menginginkan ia akan menghina Quraisy, Quraisy itu hari ini hampir tidak muncul ke permukaan. Bukan seluruh Arab itu Quraisy. Penguasa Arab hari ini bukan Quraisy. Penguasa Arab hari ini adalah Bani Su'ud. Bani Su'ud di zaman Quraisy berkuasa adalah keturunan orang-orang gembala onta dan kambing yang hidup di pelosok-pelosok tanah Makkah, yang hari-hari tidak pakai baju dan tidak pakai sendal. Nabi katakan tanda kiamat adalah kalau pengembala kambing yang tidak punya baju dan tidak punya sendal sudah berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, lahirlah zat-zat proyek. Kemudian akan lahir lagi nanti burut. Nah, kemudian nanti yang tertinggi lagi hampir 1 kilo. Itu siapa buat semuanya? Bani Su'ud. Nah, Bani Su'ud pemerintahannya, menteri agamanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Quraisy hilang daripada darat. Jadi ketika kita bicara tentang Saudi, kita tidak menyinggung Quraisy sama sekali. Nah, Quraisy adalah Sayyidina Abu Bakar, Quraisy adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Quraisy adalah Nabi dan seluruh para sahabatnya. Termasuk Quraisy adalah MS. Quraisy berani hina karena Allah. Ini pendukung Islam. Enggak, kita nggak bahas Islam sama MS. Kita urus hadis saja. Siapa yang coba-coba menginginkan hina Quraisy, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan membakar-bakar bara yang hampir mati ya, cuma untuk dipahami saja. Sehingga antum lihat dulu sejak awal-awal baru muncul, kita sudah ingatkan dalam khutbah Jumat, hati-hati jangan sembarang ngomong, darah ulama dagingnya beracun. Apalagi kamu hina Quraisy, memang ada. Dasarnya kebencian itu memang betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya riset ya. Untuk lakukan saja riset kalangan tarokin yang ada di dekat antum masing-masing, yang telah terlalu berani mengeluarkan lidahnya untuk menghina Quraisy, bagaimana nasibnya? Fakta. Nah, bukan mungkin yang lama, cuma mengingatkan itu fakta dari hadis ini. Sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Imam Hakim. Hadis berikutnya Sayyidina Muhammad SAW bersabda, "May yassara ala muqsirin," siapa saja yang memberikan kemudahan ia terhadap orang miskin, yassarallahu alaihi, itu memberikan kemudahan oleh Allah di atasnya dunia dan akhirat. Al-jaza' min jinsil amal. Kan kalau lahir kita baru ini, al-jaza' min jinsil amal. Memberikan kemudahan kepada orang miskin, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dunia dan akhirat. Jadi ternyata tidak terlalu menagih utang kepada orang susah. Pemikiran kita kan begini,
si fulan berutang kepada saya, si fulan berutang kepada saya, si fulan berutang kepada saya. Kalaulah dia kaya sekarang, saya tagih mungkin banyak uang saya, tapi gara-gara utang miskin, kita nagih, kita nggak bisa. Akhirnya emosi, kamu utang lunak gigi daripada lidah. Nah, pasal lagi kayak saya pula yang perlu. Jadi kayak bos saja. Dulu si siapa ya? Tahu juga siapa yang tanggung. 1 kali gak bayar utangnya. Padahal ada 2 bulan, ada 2 tahun. Nah, sekarang kembali kepada konsep hadis. Kalau dibilang nggak ada ya nggak apa-apa, atau kalau ada sih ya nanti seperti 50%, seperti 30%. Nah, ketika orang memberikan hal tersebut, justru Allah akan berikan kepada dia kemudahan dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang dalam kesulitan, kita yang dalam kesulitan pada suatu saat atau sekarang, bertawassullah dengan hutang-hutang yang belum dibayar. Itu cara yang mudah. Tanggal sudah ditetapkan, rencana sudah dibuat. Nah, pas tadi hutang sama kawan bilang gak ada semuanya. Akhirnya kita bertawassul, ya Allah. Nah, dengan keberkahan saya tidak menagih ke kawan-kawan saya yang sedang kere ini. Nah, maka berikanlah kemudahan kepadaku untuk menyelesaikan masalah aku ini. Nah, dengan hadis Nabi Muhammad, yassara ala muhsiri yassara Allah fid dunya wal akhirah. Pasti Allah memberikan kemudahan. Jadi salah satu cara tawassul yang tepat membacakan hadis berkaitan dengan hal tersebut. Minum air Zam-Zam. Ya Allah, atawassalu ilaika bi nabiyyika qala al-ma'u zamzam lima syuriba. Aku bertawassul kepadamu dengan sabda nabimu, air Zam-Zam sesuai dengan niat diniatkan. Sekarang saya niatkan minum air Zam-Zam ini untuk saya mudah menghafal Quran. Nah, untuk saya husnul khotimah. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tawassul yang diajarkan oleh para ulama. Apapun yang berkaitan dengan sesuatu, kita bacakan riwayat hadisnya, bertawassul dengan sabda Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, gak mungkin saya akan membuat malu Nabi saya. Hadis berikutnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yatman li, siapa saja yang berjanji kepadaku. Man, siapa saja, yatman, yang berjanji kepadaku, ma baina lahyaihi, akan sesuatu yang ada dia di antara 2 rahangnya, lidah, wa ma baina rijlaihi, dan sesuatu yang ada di antara 2 kakinya, perut. Nah, menurut sebagai pendapat perut. Yang benar adalah parah. Atman lahu jannah, aku akan jamin baginya surga. Tentunya hadis ini mana nyambungnya? Nah, hadis terima. Begitulah hadis, jadi punya koneksi satu sama lain. Ada hadis yang langsung Nabi katakan, ada Nabi langsung berbicara secara wahyi, ada secara khitab mutakallim, ada secara wahyi. Terakhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahih, may ya'mal su'an yujza bihi fid dunya, siapa saja yang melakukan akan kesalahan,
itu niscaya akan dibalas dengannya kesalahan di dunia. Ulama tasawuf katakan, saya tahu telah berbuat dosa ketika perangai tingkah laku hewan tunggangan saya tidak normal. Saya tahu bahwa saya telah terlibat dosa ketika budak dan pembantuku nakal. Maka ketika ada masalah dalam hidup, ada ketemu problem dalam hidup, itu pasti efek dari dosa yang dikerjakan. Efek dari dosa. Maka biasanya lancar-lancar saja rezeki. Kenapa agak sulit dikit? Periksa ada dosa yang terbuat. Kemarin lancar-lancar saja hafalan saya. Sekarang nampak agak susah menghafal. Periksa ada dosa yang sudah dibuat. Karena Nabi menyatakan demikian, yang buat dosa pasti dapat balasan di dunia. Kenapa ketika tersandung baca istighfar, astagfirullah, kejedok baca istighfar, masuk ranting dalam mata baca istighfar, masuk kecoa dalam telinga istighfar, karena itu asbab dosa. Kain jatuh di jemuran karena angin, karena dosa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.